Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Azizah, NIM 22003402021 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Jember. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik konseling individu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester teknik-teknik konseling yang diampu oleh Ibu Yurika Kinanti Karamoy, MPD Kons. Mari kita simak videonya bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Silakan duduk dulu. Ya, selamat sore. Dengan siapa? Dari mana? Saya dengan Cinta Ibu dari Tegal Besar ini. Oh, bisa sini. Oh, panas-panas gini udah sampai sini. Kita naik apa barusan? Tadi naik motor sama temen. Oh, di sana. Kalau belum tahu dapat info dari mana ini kalau tempat ini? Benar dari teman saya itu. Katanya kemarin habis syuting di sini itu atas nama Hengki, benar? Oh iya, masih ini. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Zakiatul Azizah. Saya di sini selaku sebagai konselor dan Anda sebagai konselor seperti itu ya. Sebelum mulai konseling kita siang hari ini, baiknya kita berdoa dulu saya dengan keadaan masing-masing ya. Berdoa dulu. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai konseling terlebih dahulu. Barangkali Anda sudah tahu mengenai konseling itu seperti apa? Yang saya tahu sekilas seperti bantuan untuk kita yang sedang mengalami masalah atau membutuhkan bimbingan mungkin seperti itu. Benar, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya di sini sebagai konselor akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Baiknya kita tahu asas dulu. Asas dari konseling itu sendiri ada asas beberapa. Sebenarnya ada beragam banyak sebenarnya. Tapi untuk yang kita pada poin pentingnya itu ada beberapa asas tertentu. Misalnya seperti asas keterbukaan. Jadi Anda dapat terbuka terhadap saya menceritakan masalah yang sedang Anda hadapi. Selanjutnya nanti kita bantu cari solusinya bersama-sama. Lalu ada juga itu asas ini kesukarelaan. Artinya Anda sukarela ya datang ke sini tanpa adanya paksaan. Terus ada juga asas kerahasiaan. Jadi Anda bisa menceritakan masalah hidup Anda yang sedang Anda hadapi. Rahasia Anda itu aman bersama saya. Jadi Anda bisa menceritakan rahasia Anda ataupun keluh kesah Anda kepada saya. Selanjutnya ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai konseling ini? Ya, paham Sudah paham ya? Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap konselingnya. Jadi Anda bisa menceritakan kepada saya mengenai masalah hidup Anda yang sedang Anda hadapi. Nanti kita akan cari solusinya bersama-sama. Silakan. Jadi gini, saya itu merasa bahwa dari diri saya itu kurang percaya diri. Padahal saya sekarang sudah memiliki semester 4 yang mana bahkan saya harus menyambut materi, harus ketemu dengan orang baru. Itu saya masih kurang percaya diri. Jadi untuk melakukan apapun itu saya kurang bebas, dan sehingga terhambat apa-apa yang saya inginkan itu terhambat. Jadi mungkin saya ingin meminta solusinya atau konsultasi lah kepada dengan bagaimana enaknya. Kalau sudah tahu,
kok bisa tidak percaya diri? Apa ada suatu hal tertentu mungkin kenapa kok bisa tidak percaya diri? Sebenarnya percaya diri ini harus saya alami yang saya ini setelah lulus sekolah. Yang saya ingat itu saya itu dulu masih sekolah itu ya masih pede-pede aja, pede-pede aja. Namun ketika sudah masuk kuliah ini, saya merasa bahwa saya itu menjadi orang lain dan seperti saya teranggap asing gitu, dan juga banyak faktor-faktor yang menjadikan saya insecure ataupun pesimis dalam saya berproses ataupun melakukan sesuatu itu. Artinya Anda kurang percaya diri karena bukan ada dari faktor diri sendiri maupun dari lingkungan seperti itu. Iya. Tapi Anda kan menyadari kan, artinya Anda mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan juga, dan mempunyai potensi yang sama dengan yang lain. Apakah Anda sudah mengetahui potensi yang Anda miliki atau seperti apa? Saya ya karena keadaan saya yang sekarang ini yang aksi itu seperti insecure, saya jadi lupa akan potensi saya, sehingga saya lupa gitu. Yang saya ingat itu sebenarnya saya ada potensi, tapi rasanya ini hilang gitu. Ya untuk berbicara di depan umum, ya untuk sosialisasi. Sebenarnya saya itu orangnya dulu suka sosialisasi seperti itu. Cuman kenapa ketika sudah mungkin kayak ingin bersosialisasi itu berat karena institut itu mungkin saya juga bingung. Artinya dari institut dari dalam diri sendiri. Iya. Artinya Anda sebenarnya basicnya itu punya rasa percaya diri, tapi apa mungkin ini atau dari ada sektor lain mungkin di kelas yang membuat Anda menjadi tidak pede? Ya salah satunya ada sih faktor di mana saya pernah diejek. Oh, pernah diejek. Ya, saya pernah diejek bahwa saya itu kampungan. Mungkin ya saya entah, sebenarnya saya sudah menganggap itu candaan, namun lama-kelamaan kata-kata tersebut terngiang-ngiang. Jadi saya berpikir kalau saya kampungan itu tidak bisa saya berbuat dengan mereka. Saya lama-lama itu saya tidak bisa untuk menjadi seorang yang wah ataupun menjadi seorang yang hebat, tidak bisa. Salah satunya ada faktor dari situ. Berarti lingkungan juga berpengaruh terhadap percaya diri Anda ya. Sebenarnya ini lingkungan itu memang berpengaruh, tapi kan kalau dari dalam diri Anda harusnya Anda berpikir lebih positif lagi, mencari circle yang lebih baik, yang tidak toksik seperti itu. Dalam kelas kan mungkin kan banyak, tidak harus banyak circle itu, yang penting kita tuh nyaman berteman dari teman yang hubungannya yang baik gitu. Nanti pasti kan mengarahnya ke lebih juga. Terus ini kalau masalah kayak malu bicara di depan itu sebenarnya harus dilatih. Jadi Anda bisa kalau mau presentasi itu bisa dibaca-baca ulang dulu. Orang kan kalau misalnya ya mahasiswa itu kan biasanya pede kalau udah tahu materinya, kalau udah tahu materinya nanti Anda itu nggak perlu memikirkan yang lain, yang penting fokus kepada materi yang materi yang mau dipresentasikan. Nanti kan tujuannya ke dosennya, bukan ke temannya yang lain. Perkara teman yang lain bicara seperti apa tidak usah dijelaskan. Yang penting kan kuliah itu kan ya benar mencari pertemanan, tapi yang
insecure atau seperti apa. Yang itu kamu kan Anda kan melakukan semuanya terbaik untuk diri Anda. Artinya jika Anda merasa ragu atau merasa insecure itu segera dihilangkan. Pikiran positif itu akan berpengaruh banyak terhadap diri. Jadi ya, berpikir kalau semua manusia itu, semua individu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya misal kamu ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Misal Anda kurang kondisinya kurang bagus, Anda kan bisa mengikuti kayak seminar seperti itu, seminar speaking, terus berlatih lagi bicara. Misal gini, biasanya tuh kalau namanya mahasiswa kan biasanya kan lebih suka main-main sama temannya. Nah itu nggak usah malu-malu, itu coba aja bicara temannya, itu terbuka temannya. Nanti kan barangkali temannya juga bisa membantu. Masalah berbicara tentang umum apa dari sebagainya. Mungkin menurut saya juga salah ya, karena saya dulu ini mantan di sekolah yang dulu itu di SMA menganggap diri saya percaya diri itu ataupun berani di depan umum itu karena memimpin supporter. Supporter. Iya. Olahraga seperti itu berarti ya. Iya, supporter sepak bola seperti itu. Jadi kita memiliki chance atau memiliki yel seperti itu, ya saya yang memiliki. Cuman yang saya rasakan, saya dulu menganggap remeh, bukan menganggap remeh. Saya menganggap bisa. Namun saya menganggap bisa tanpa dengan berpikir lebih jauh lagi nanti konteksnya itu gimana, karena ternyata yang saya sadari memang berbeda ya konteks di berbicara di depan umum di supportan dengan konteks berbicara umum di kuliah ataupun presentasi di mungkin yang harus saya mulai terlebih dahulu untuk melatih public speaking itu yang paling sederhana karena untuk seminar seperti itu misalnya saya kan untuk waktu itu terbatas sehingga mungkin ketika ada seminar waktunya tidak tepat, jadi saya tidak bisa. Untuk yang lebih sederhananya mungkin. Tapi kalau mahasiswa biasanya kan kalau suruh kajian biasanya presentasi gitu. Artinya kalau melatih itu biasanya berkaca sambil bicara, nah itu melatih seperti itu. Terus gini, menganggap kalau teman-teman yang di depan itu yang menerima materi, yang dipresentasikan, audiensnya itu seperti teman dekat aja. Jadi kayak gak ada orang, kayak bicara sendiri. Nah ini ya, kalau misalnya gak ada temannya ya itu di depan kaca biasanya itu menjadi tips gitu ya. Jadi bisa bicara di depan kaca, nanti berusaha presentasikan untuk materinya, dipahami dulu kalau bisa. Kalau udah paham kan otomatis itu kalau paham materi biasanya lancar kalau ngomongnya gitu. Apalagi paham secara menyeluruh, jadi kayak enak gitu menjelaskan. Iya. Jadi bisa bicara di depan kaca atau bicara sendiri di kamar gitu misalnya berlatih. Biasanya kalau Adit biasanya belajarnya pas subuh atau pas malam atau gimana biasanya? Malam sih. Pas malam. Jadi coba aja bicara di depan kaca, nanti memperagakan presentasinya. Misal materinya tentang apa dipahami dulu, habis itu diperagakan gitu. Kalau misalnya temannya nanti bisa dibantu sama temannya, bisa kayak tanya jawabnya itu kan biasanya ada tanya jawab kan. Nah itu kalau udah memahami materinya kan pasti itu udah nggak menjawab. Lalu untuk yang saya juga sebenarnya ingin seperti itu, yang mana saya suka bersosialisasi kepada teman-teman lah, khususnya teman-teman baru. Cuman saya masih berat untuk memulainya, mungkin ada solusi. Memulai lingkungan yang baru ya. Artinya Anda harus memulai dulu lingkungan yang seperti apa yang Anda datangi. Misal kalau di kelas itu kan biasanya bukannya buku-buku, tapi itu kadang ada circle sendiri gitu. Biasanya sebagian besar tuh pasti ada yang netral, ada juga yang buku-buku seperti itu. Jadi ya artinya Anda harus
pintar-pintar menilai lingkungan seperti apa gitu. Jangan masuk ke lingkungan yang toksik, nanti ini malah memberikan pengaruh yang negatif seperti itu. Kalau lingkungan yang positif pasti kan akan mendukung juga hal yang positif. Saya harus memilih lagi. Ya, memilah-milah lingkungan yang baik gitu. Kalau lingkungan yang baik kan berarti kan menerima segala kekurangan yang ada. Nanti malah dibantu atau mungkin bisa terbuka gitu ke teman-teman. Kalau menurut Ibu, kalau tadi kan yang saya bilang kan kita harus memilah-milah, tapi saya dulu nggak memilah-milah, maksudnya semua teman ya saya temani, cuman ya saya apa namanya ya hanya sebatas berteman, sebatas kenal, supaya nanti ketika memang kita saling membutuhkan kita bisa saling ngomong, hanya sebatas teman ataupun mengenal kita. Iya, suasananya gitu ya. Iya, nggak apa-apa, berteman aja. Nambah teman itu kan baik gitu. Asal gini, kita ambil positifnya aja, kita ambil baiknya aja. Misal di rumah itu kan, ada kan temannya banyak gitu ya, gitu ya. Jadi apa namanya, kita ambilnya yang positif aja, yang baiknya aja. Misal dia ngajaknya buruk, jangan ikut gitu. Kalau ngajaknya baik, ya kita lanjutkan. Misal kalau saling membantu itu kan sama manusia juga wajar saling membantu, apalagi sama teman kan baiknya saling membantu. Tapi lebih baik yang mana untuk saya untuk memulai ini untuk memulai saya di lingkungan yang baru ini, itu saya lebih baik aku menemani semuanya terlebih dahulu atau kita langsung memilah-milah? Temani semuanya dulu. Di situ kita tuh. Oh, begini. Kan artinya kan kalau belum masuk ke dalamnya, belum berteman kan belum tahu aslinya seperti apa. Nah, kalau sudah berteman, sudah memiliki hubungan yang baik atau hubungan maksudnya ada komunikasi, itu kan bisa nilai sendiri dia ngajaknya ke arah mana yang baik atau tidak. Artinya kan kalau hubungan yang baik kan pasti kamu diajaknya baik gitu. Iya. Kalau apa anaknya rajin beribadah misalnya, nanti kan pasti kamu kan ayo sholat dulu gitu misalnya. Atau apa ini misalnya kalau apa namanya nggak ngajak negatif nggak ngajak ya itu. Terus kan jadi kan kayak kamu tuh kan bisa itu naikin percaya diri kalau tak sama teman seperti itu. Artinya kan kalau baik kan itu apa namanya bisa terbuka gitu loh, apalagi kalau frekuensi itu kan gampang. Kalau masalah presentasi di kelas itu ya lebih baik kita materinya dulu, terus kalau agak grogi itu biasanya tarik nafas gitu, kadang dalam-dalam itu hembuskan, itu biar tenang biasanya. Sebelum presentasi harus ini apa namanya berlatih dulu, terus menenangkan pikiran dulu. Terus nggak usah berfokus pada lingkungan yang toksik itu, teman-teman yang ngajak ke buruk itu iya dah, meskipun ya tetap berteman aja, jangan kayak saling musuhan itu jangan, nggak bisa kan, soalnya kan ya namanya manusia nggak tahu kapan butuhnya, kapan saling apa ya namanya kan saling membutuhkan mutualisme gitu kan. Jadi ya jangan saling musuhan, nggak bisa itu teman aja, tapi kalau ngajaknya buruk nggak usah diikutin ya. Saya boleh meminta satu kata atau buku dengan saya pegangan untuk selalu percaya diri. Kalau kata diri saya apa ya? Ini asli tuh apa ya? Kamu tuh bisa, kamu tuh mampu, kamu tuh punya potensi. Jadi kamu nggak usah insecure, nggak usah pesimis. Kamu tuh bisa sama seperti yang lain, bahkan lebih dari ini. Tetap semangat, apalagi masih mahasiswa ini ya. Aduh, ini harus lagi semangatnya di semester 4 ini. Iya, yang rajin belajarnya nanti kan apa namanya semester 4 itu kan tengah gitu prosesnya. Jadi mau apa namanya bener sih kalau maba itu biasanya kan lagi asik-asiknya berteman. Kalau semester 3, semester 4 itu posisi udah di tengah-tengah. Jadi kayak sifat-sifat teman-temannya yang pas maba itu kelihatan semua, baik buruk itu kelihatan semua. Ya biasanya seperti itu.
situ. Jadi ya ini kita mulai teman aja. Terus nanti apalagi kalau udah semester 5, 6, nah itu kan udah kelihatan dari semester 3, 4 baik buruknya. Semester 5, 6 itu saling berteman lagi. Jadi ya meskipun temannya itu agak mengajak agak toksik, itu tetap dibaikin aja, jangan kayak jangan kayak musuhan gitu, dibaikin aja. Tapi ya sewajarnya teman seperti itu ya. Yang hubungan tetap baik, tapi kalau ngajak buruk jangan. Ya, lagi semangatnya semester 4 ini. Ya, gimana, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum mengakhiri konseling ini? Saya rasa overall diri saya sudah mulai nyala. Tinggal kita tambahkan lagi gasnya, tambah berkobar gitu ini. Sudah mulai terasa lah. Artinya itu ya sudah merasa lebih plong kalau Ya, sudah plong. Karena saya rasa dari kemarin itu saya sebenarnya ya memendam. Saya yang mau cerita ke teman-teman, takutnya malah ada yang lepek, ada yang malah nanti kita adu nasib gitu kan. Ya, biasanya gitu kalau teman-teman ya, iya, adu nasib malah. Itu pengalaman saya nggak tahu. Kebetulan kemarin teman saya juga habis kesini gitu, yang namanya gitu. Nah itu saya terdorong dari dia. Jadi saya tanya gimana mas ini? Kepongan, dia saya sendiri. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Saya juga senang kalau Anda sudah merasa tenang, merasa lega, cerita. Ya semoga dari yang saya katakan tadi bisa bisa bermanfaat gitu pada Anda. Mungkin sudah, atau ada yang perlu ditanyakan lagi atau Sudah ya Bu. Saya rasa itu saya jalani dulu yang sudah kita dapatkan hari ini. Untuk kedepannya masih boleh ya Bu, sudah. Oh boleh sekali, kalau hanya simulasi nggak apa-apa. Nanti kita boleh cari solusinya sama. Iya. Ya. Bisa bantuan itu atau ada sesuatu yang Mengganjal itu nggak apa-apa, bicara aja cerita apa. Kita bukan tiap hari kok, tenang saja. Ya kalau Mas datang ke sini nanti bisa kabari dulu juga nggak apa-apa. Ya. Nanti barangkali kalau saya lagi nggak ada di sini, bisa ketemu di tempat lain mungkin. Bisa di luar sini berarti. Bisa banget, nggak apa-apa. Cari aja tempat yang pas, nanti kita atur jadwalnya, terus scheduling. Siap. Iya, mungkin sudah ya. Cukup. Terima kasih banyak ini. Iya, sama-sama. Semoga bisa membantu ya. Iya. Mungkin sudah cukup ya konseling kita hari ini. Kalau ada waktu, ada yang perlu sampaikan lagi, nggak apa-apa, kita atur scheduling. Tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang saya gunakan dalam konseling tersebut. Saya menggunakan pendekatan client center. Baik, saya akan menjelaskan mengenai client center tersebut itu sendiri. Pendekatan client center adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Dr. Carl Rogers pada tahun 1940-an. Pada awal perkembangannya, Carl Rogers menamai pendekatan ini sebagai non-directive counseling, sebelum pada akhirnya diganti menjadi client center pada tahun 1951. Pendekatan client center difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh. Klien sebagai orang yang paling mengetahui dirinya sendiri adalah orang yang harus menemukan tingkah laku yang lebih pantas bagi dirinya. Rogers percaya bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya dan memiliki potensi untuk memahami dirinya sendiri dan mengatasi masalahnya tanpa intervensi langsung dari konselor. Selain itu, manusia juga memiliki potensi untuk berkembang. Konselor akan membantu konseli untuk mengembangkan kepribadiannya dengan cara menemukan kesiapsediaan dari konseli untuk memecahkan masalah-masalah.
Pendekatan berpusat pada orang atau client center sangat percaya bahwa seorang yang mengikuti proses konseling karena keinginannya sendiri, maka akan menemukan arahnya sendiri demi tercapai kehidupan yang efektif. Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwa konseli memiliki problem pada kepercayaan dirinya, yang berarti konseli sudah mengetahui dan sadar akan kekurangan dan kelebihannya serta potensi yang dimilikinya. Namun, konseli merasa bingung solusi yang dapat ia lakukan untuk mengatasi masalah kepercayaan dirinya tersebut. Kebetulan konseli yang merupakan mahasiswa juga merasa kurang percaya diri saat di kelas maupun saat melakukan presentasi, sehingga ia datang kepada konselor untuk membantu mengatasi masalah kepercayaan dirinya tersebut. Konselor selanjutnya memberikan kesempatan kepada konseli untuk bisa menceritakan masalahnya secara terbuka, lengkap, dan terperinci, lalu memberikan solusi kepada konseli agar merasa yakin akan kemampuan yang dimilikinya, potensi yang dimiliki, serta berpikir positif di segala situasi. Refleksi dari konseling tersebut, konseli merasa puas akan proses konseling dan merasa lega sudah bisa bercerita dan mendapat solusi dari permasalahan yang ia hadapi, sehingga konseling dapat diakhiri. Sekian dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada NIM 047 yang sudah meluangkan waktu dan turut membantu saya dalam menyelesaikan video ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perilaku maupun tutur kata saya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.